Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami kembali Tuhan izinkan berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu semua yang kami lakukan dapat menyenangkan dan memuaskan hati-Mu. Biar kiranya kebenaran yang disampaikan juga dapat mendukung kami untuk mengingat selalu bahwa hidup kami harus diisi dengan hal-hal yang menjadi kesukaan-Mu Bapa. Karena itu kami mau katakan, semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku sebagai
persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami satu-satunya Tuhan, mengisi hari-hari kami dengan hal yang menyenangkan hati-Mu, memuaskan hati-Mu. Biar selama di bumi kami berkenan di mata-Mu, dan saat kami di surga kami memandang wajah-Mu, kami mendapatkan sukacita karena Engkau katakan kami anak yang berkenan kepadamu Bapa. Kita mau sama-sama katakan, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kami nantikan hari itu Bapa, bila usai pelayanan kami. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan
hausku, rinduku, hausku. Bilakah ku diam di sana, rinduku, rinduku, hausku. Bilakah ku diam di sana. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami masih diberi anugerah dan kesempatan untuk belajar firman. Melalui ibadah tengah minggu di channel YouTube truth.id ya Tuhan. Biarlah Engkau berkarya atas hidup kami. Dan firman-Mu itu yang akan terus mengubahkan setiap kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan ya Tuhan. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bersyukur ada di penghujung tahun ini. Tentu ini juga adalah anugerah yang patut kita syukuri kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang masih Tuhan percayakan kita boleh tinggal bersama. Nah, pada kesempatan ini ada satu topik yang mau saya seringkan buat kita semua, yaitu sabarnya Tuhan menghadapiku. Nah, kita tahu waktu itu ketika bangsa Israel ada di tanah perbudakan yaitu Mesir. Dan atas apa yang mereka derita, Allah tetap dengan sabarnya menuntun memelihara mereka. Nah, untuk itu sebelum lebih jauh kita dengar firman Tuhan ini, mari kita buka kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pasca perjalanan pulang umat pilihan bangsa Israel dari Mesir menuju dan mendiami tanah Kanaan, tentu merupakan keajaiban yang luar biasa tiada tara dari Allah semesta alam. Pengalaman konkret yang terbangun begitu rupa di antara umat pilihan dengan Allah kian nyata dan terasa. Semua menikmati, semua merasakan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, menyongsong masa depan yang penuh harapan. Rintihan tangisan air mata, penderitaan di masa perbudakan terasa sirna atas kemerdekaan, kebebasan yang Allah anugerahkan atas mereka. Namun demikian juga dengan kita sebagai orang percaya yang menerima keselamatan pasca penebusan dari keberdosaan. Kita harus ingat, Allah mempertaruhkan yang tak ternilai atas kita dengan mengorbankan nyawa putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Darahnya tercurah di kayu salib. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hutang dosa kita telah lunas dibayar. Bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darahnya yang mahal. Atas dasar itulah, kepemilikan hidup orang percaya sepenuhnya adalah milik Allah demi kepentingannya. Sebagai orang percaya yang menerima anugerah kasih karunia, yaitu kebebasan dari perbudakan, melahirkan sebuah perjanjian ilahi yang harus ditaati hingga mati secara turun-temurun
dari satu ke generasi berikutnya tanpa bisa ditawar. Manusia dalam hal ini harus sepenuhnya terkoneksi, terhubung dengan Allah dalam penurutan ketaatan, melakukan kehendaknya sebagai reaksi respon yang bertanggung jawab untuk mengabdi sepenuhnya bagi Tuhan. Tentu tanpa mengesampingkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tidak pernah bisa menghindar dari Allah. Kita terikat dengan Allah dalam sebuah perjanjian. Dan perjanjian tersebut merupakan ikrar, janji, sumpah, komitmen yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Itu sebabnya kalau kita perhatikan Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ada ketetapan, ada ikatan, ada perjanjian antara umat Allah dengan Sang Pemilik kehidupan. Dengan penebusan yang Allah lakukan atas kita, Bapak Ibu, ini harus menjadi satu, membangun kesadaran bahwa diri kita milik Allah sepenuhnya. Janji ini jelas, firman ini jelas. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Kita tahu di zaman hakim-hakim itu, orang hidup menurut maunya sendiri. Padahal mereka menyaksikan bagaimana tangan Allah yang kuat menuntun mengiring mereka dari tanah perbudakan menuju Kanaan surgawi yang Allah janjikan. Mata sendiri menyaksikan keajaiban bagaimana Allah memelihara bangsa itu dengan sempurna. Namun sadarlah kita, ternyata itu tidak mampu mengukir satu pemahaman yang stabil, yang tetap konsisten mengabdi kepada Tuhan. Selalu manusia itu memiliki dalih. Selalu manusia itu rindu memiliki otonomi atas dirinya. Tetapi lihat, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika mereka terjerembab ulang dalam penyembahan berhala, Allah tentu tidak tinggal diam. Makanya tadi saya katakan, sabarnya Tuhan menghadapiku juga menghadapi. Bahkan hal yang senada juga dengan itu firman Tuhan juga berkata, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup, baik atau tidak baik, mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, betapa kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang panjang sabar. Namun jangan pernah abai untuk menyalahgunakan kesabaran Allah. Di samping Dia Allah yang sabar, Dia juga adalah Allah yang disiplin, Allah yang bisa murka dengan segala tindak tanduk manusia yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Allah. Kondisi bangsa Israel di zaman hakim-hakim, Alkitab mencatat mereka kembali terjerat dalam penyembahan berhala, serta melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya, mereka mengalami keterpurukan yang begitu kompleks, menghadapi penindasan berat dari bangsa Midian. Tadi Alkitab yang kita baca, selama 7 tahun, bangsa Midian berkoalisi dengan orang-orang Amalek, dan orang-orang dari timur memporak-porandakan keberadaan mereka. Membakar ladang gandum mereka.
Bukan cuma itu, dihantui perasaan takut tidak tenang. Dan mereka juga harus selalu bersembunyi, saudara. Para penindas selalu bergerombol seperti belalang. Banyaknya menghancurkan segala sesuatu yang tampak di permukaan tanah perjanjian. Akibatnya, kelaparan merajalela yang mendera setiap insan. Dampak dari ketidaktaatan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kekristenan harusnya memfokuskan kita untuk boleh taat sepenuhnya. Jangan menganggap remeh ketidaktaatan yang merupakan manifestasi dari dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Maut dalam hal ini harus kita pahami keterpisahan dari Allah selama-lamanya, alias binasa. Padahal kalau kita ditanya, kalau mati maunya masuk surga. Tapi tindakan perangai hidupnya tidak mencerminkan sebagai calon penghuni dari kerajaan surga. Kita harus memperhatikan dengan seksama bahwa peristiwa penindasan keji merupakan akibat langsung dari perbuatan mereka memberontak kepada Allah. Mereka seolah-olah lupa begitu saja akan kebaikan Allah, lalu membelakangi serta berpaling menyembah ilah lain, dewa-dewa asing, yaitu Baal. Pengkhianatan ini suatu kekejian bagi Allah sekaligus melahirkan kemelaratan bagi orang Israel. Mungkin kita tidak terlibat langsung dalam praktek penyembahan berhala, Bapak Ibu, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi kita yang masih hidup egois, tidak mau mengalah, selalu menuntut untuk dimengerti dan dimaklumi. Kesewenangan terhadap orang lain, hidup yang begitu pahit, dendaman, sakit hati, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Di kenyataan hidup yang begitu pahit dan getir, seolah mengetuk pintu hati dari manusia akan nuraninya untuk berbicara ulang. Allah akan menyapa mereka supaya segera menyadari kesalahan untuk bertobat dari tindakan pemberontakan kepada Allah. Dan disinilah kita melihat bagaimana sabarnya Tuhan menghadapi kita. Saya sangat kagum dengan firman Tuhan yang berkata, jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, Allah dengan sabar menanti kepulangan kita, Bapak Ibu, berbalik dari segala kejahatan kita. Dan kita harus tahu, menyadari bahwa dosalah yang paling serius di dalam kehidupan ini. Kok bisa? Yes, karena dosalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun dan apapun kecuali Allah dengan mengutus putranya. Dosa sangat serius. Tetapi melihat realita hidup orang percaya seakan-akan melakukan ketidaktaatan, memberontak hal yang lumrah. Tapi ingat saudaraku, kita harus sadar akibat dari seriusnya bahaya dosa. Minimal kita mengerti dua hal, saudara. Yang pertama, bagaimana kita melihat, memahami bahwa sesuatu itu sangat serius. Perhatikan dampak dan akibatnya. Tadi firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Tentu Allah dalam kemahaannya, dalam kedaulatannya, mengharapkan kita tentu dalam keadaan baik-baik saja menurutnya, bukan baik-baik menurut kita. Jadi kita harus lihat dampak dari dosa itu, akibatnya apa? Alkitab katakan maut, terpisah dari Allah. Kalau boleh saya contohkan, saudaraku, mana yang lebih serius ketika kita sakit demam, sakit kepala, dan tiba-tiba juga diponis mengidap penyakit kanker? Mana yang lebih serius? Bapak Ibu pasti menatap saya. Ya kanker lah Pak Pendeta. Kalau demam ya
tinggal beli obat di apotik, minum, istirahat, makan, ya sembuh. Ya, tapi ingat, akibat dari orang mengalami sakit kanker, wow, kematian sudah ada di depan mata. Dan lihat, dan saya pun pernah mengalaminya. Ketika saya mengidap kanker, wow, dokter spesialis yang harus turun tangan, memeriksa sana secara teliti, dan melakukan metode pengobatan apa yang tepat, saudara. Kalau hanya demam biasa cukup istirahat, tarik selimut, wow sudah sembuh. Tapi lihat, Bapak Ibu tahu, siapapun orang yang paling berpengaruh di dunia ini tidak bisa menyelesaikan dosa. Bagaimanapun tingginya pangkatnya, jabatannya, popularitasnya, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosa. Harus Allah yang turun tangan dengan mengorbankan putranya, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Serius banget dosa itu. Dan di tengah-tengah keterpurukan yang dialami oleh bangsa itu, Bapak Ibu, Allah tidak tinggal diam. Sejauh mereka sadar dan bertobat ulang, Allah memiliki cara yang ajaib untuk kembali membalut luka hati mereka. Dan di kitab Hakim-Hakim yang kita baca tadi di pasal 6, saudaraku, Allah memanggil Gideon dari suku Manase, salah satu keluarga yang paling miskin. Latar keluarga ini penting, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, menunjukkan kewenangan Allah seutuhnya. Tidak ada yang pantas disombongkan, sebab Allah membenci orang yang sombong. Alkitab menceritakan Gideon sedang mengirik gandum di tempat yang tidak lazim, yaitu pemerasan anggur sekaligus tempat bersembunyi dari mata-mata pengintai. Saking takutnya kepada orang Midian, melakukannya dengan tersembunyi. Ada pelajaran penting dari keberadaan Gideon saat dijumpai malaikat, yaitu betapa besar ketakutan orang Israel, saudaraku. Mereka sangat ketakutan. Dan ini juga mencerminkan status Gideon yang rendah, tidak terlalu penting. Tetapi perhatikan, Allah memanggilnya dengan cara yang elegan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nanti kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, saudaraku. Ya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon tentu meresponi dengan rendah hati bercampur keraguan. Lalu bertanya dalam suara lirihnya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Logis memang, Bapak Ibu. Memang ada kecenderungan memberikan jawaban mengikuti fakta yang ada. Keperkasaan Allah memang, saudaraku, tidak serta-merta langsung kelihatan pembelaan Tuhan itu. Tetapi lihat betapa sabarnya Allah menghadapi setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di kerapuhan pemahaman Gideon, ya akan Allah menggambarkan keberadaan orang percaya dalam menghadapi akan buasnya dunia. Jangan pernah lupa, Allah yang memanggil dan pasti memperlengkapi. Di samping itu, jangan kita pernah bersandar kepada kekuatan kita sendiri, melainkan relakan diri kita dipimpinnya demi memenuhi kepentingannya. Ya, jadi miris memang tadi Gideon disapa sebagai pahlawan yang gagah berani. Ya, yang benar Tuhan. Masa kami ditindas begitu lama, tidak mengalami kebebasan. Demi mencukupi kebutuhan kami, kami harus tersembunyi satu dengan yang lain. Dihantui rasa ketakutan. Tetapi di situ kita melihat, Allah itu layak dipercayai, Bapak Ibu. Kita harus membangun ketaatan, melakukan segala perintahnya. Ingat, kita harus membangun ketaatan, melakukan segala perintahnya. Maka janjinya pasti digenapi. Di keterbatasan, di dalam menghadapi segala sesuatu,
Jangan pernah berpaling kepada ilah lain. Kesetiaan harus teruji oleh waktu. Belajar membayar sesuai dengan harganya. Abaikan kemudahan yang tak berdasar dengan daya tariknya yang selalu bersifat mengobral. Gideon dalam keraguannya berani mengambil sikap, bertindak tegas, merobohkan tiang-tiang berhala dari Mesbah Baal. Berhala-berhala Asyera, kepunyaan ayahnya sendiri. Suatu tindakan yang berani dan berbahaya, berhadapan langsung meruntuhkan kepercayaan, kepunyaan ayahnya sendiri. Wow, luar biasa saudara. Dia merobohkan kepercayaan pagan, yaitu penyembahan berhala yang dominan dan kuat di komunitasnya. Hingga Allah berkenan mendampingi, menumpas Midian dan sekutunya. Saudaraku, di dunia modern kita hari ini, tidak menghadapi secara langsung praktek penyembahan berhala. Tetapi lihat saudaraku, kita harus waspada berhala kekinian dan modern, yaitu hidup egois. Kebencian, percintaan dunia dan lain sebagainya harus kita tumpas habis, tiada tersisa. Dengan apa? Serius belajar kebenaran. Ingat, iblis begitu cerdik dalam menjalankan misinya. Jangan sampai kita terkecoh. Harus tetap waspada. Dan jangan sekali-kali menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Semua ada pertanggungan jawab. Entah itu baik atau jahat di takhta pengadilan Kristus. Selama jantungmu dan jantungku, denyut nadiku juga denyut nadimu masih berdenyut, itu kesempatan untuk mengoreksi diri. Berulang kali kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Salah satu juga program ibadah tengah minggu melalui channel YouTube Truth.id. Ini menjadi upaya dari pengembalaan gereja kita, supaya jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani dan gembalakan betul-betul bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kelak tiba waktunya, ada reuni besar di mana semua orang percaya boleh ada di kerajaan sorga. Bapak Ibu, sebelum saya tutup di dalam doa, kiranya kita terus mendukung, mensupport pelayanan gereja kita dengan segala apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tentu gereja ini bisa bergulir atas semua topangan dari kita jemaat sekalian. Dan selalu bawalah di dalam doa. Ya, semua tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan memberkati kita melalui ibadah tengah minggu saat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, di mana kami tidak menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Kami tahu Engkau begitu sabar dan setia, menanti pertobatan kami. Bapa, melalui kebenaran ini kami disadarkan, tidak ada yang luput dari pengamatan. Kiranya kami boleh terus berbenah diri, tidak menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu yang telah kami terima. Kami juga bawakan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memulai, Engkau juga yang akan menyertai. Bersama dengan sidang jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Setia untuk berbakti kepada Tuhan. Terulur tangan-Mu atas mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan saat ini, Bapa, berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami dari takhta-Mu yang tinggi. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih sayang pengembalaan dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.